aku Jasmine dan rekan saya Muhammad Rahmat, dan kali ini kita akan membahas strategi menuju puncak prestasi di SMK Al-Jihad. Kali ini kita kedatangan tamu yang paling wow tau di SMK Al-Jihad, yaitu Kak Panji. Halo semuanya. Halo. Oh ya Kak, ini kita mau nanya-nanya dulu nih, kalau buat Nanya apa nih? apa namanya, topik kita kan hari ini tuh menarik banget ya, Apa? yaitu tentang gimana sih meraih nilai terbaik. Tapi kita nggak cuma bahas angka di rapor, tapi soal proses rajin belajar yang insya Allah membawa keberkahan. Itu gimana tuh Kak? Tadi apa? Nilai bagus ya? Ya, Nilai bagus sama proses proses rajin belajar. belajar. Oke, kita pahami dulu proses belajarnya ya. Ya. Kalau proses belajar menurut versi anak zaman sekarang cuman tok ujian, itu ilmunya nggak bakalan nyambung. Oh. Ya, karena setelah selesai ujian itu udah kelar, gitu. Ilmunya nggak ada. Nah, jadi kita tanemin untuk proses belajar itu nggak cuma hafal ya. Kan kalau dari SD sampai SMA tuh saya dulu diajarinnya dicatat buku sampai habis CBSA, terus kalau enggak dihafalkan. Nah, itu metode-metode yang kayak gitu mungkin agak bisa dikurangi untuk zaman-zaman sekarang, karena kita lihat ya untuk di hafalan anak-anak sekarang itu kurang kalau menurut saya ya. Jadi tahapan atau proses untuk anak belajar itu dimulai pertama dia disiplin dulu untuk kegiatannya dia, dari pertama bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun tidur, berangkat ke sekolah, pulang, terus ada kegiatan apa lagi, nah sampai tidur lagi, gitu sih. Oh ya, berarti bukan soal menghafal ya Kak ya? Ya, Tapi soal mempersiapkan diri. betul. Nah, selain belajar itu proses yang bukan cuma ujian doang, kita juga belajar tuh ibadah. Nah, menurut Islam itu ibadah. Ya, kan ada hadisnya, saya nggak bisa sebutin, saya nggak bisa. Terus setiap kita ngelakuin apa-apa, terutama belajar ya. Nah, kan kita lagi bahas belajar proses untuk dapat nilai atau capaian yang bagus dan baik. Itu kita harus awalin sama Bismillah. Nah, nanti walaupun kita capek nih, kita merasa capek sama belajar tiap hari 1 minggu 5 hari, terus ditambah lagi eskul atau kegiatan lain yang ada di luar. Nah, itu dicatatnya sebagai pahala capeknya kita. Itu makanya dari belajar sebagai ibadah. Nah, apalagi? Oke, jadi kita udah dengar sendiri, belajar itu bukan tentang menghafal atau yang lain-lain begitu, yaitu mempersiapkan diri dari diri sendiri dulu dan berdoa. Tapi Kak, kita kan kadang suka merasa belajar nih, tapi itu kayak beban hidup gitu. Apalagi kalau materinya udah mulai masuk ke hitungan atau bahasa pemrograman yang rumit. Itu sih kayak sifat panasnya aja. Nah, jadi kalau bedain orang sukses sama orang nggak sukses itu disiplin, ya, disiplin dari dia. Tadi itu pertama dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, jadi tantangan untuk zaman sekarang itu ya itu rasa malas, terus terutama di sosmed ya, lebih pro ke handphone, lebih tuh langsung main handphone. Jadi ya enggak candu sih, tapi lebih menarik, lebih tertarik ke handphone dibandingin harus. Nah,
untuk anak-anak kalangan muda sekarang yang harus diwaspadain ya, nah itu handphone itu. Jadi kita harus manfaatin sebaik mungkin di handphone. Kita bisa belajar dari handphone, belajar lewat handphone, nggak mesti harus scroll TikTok atau scroll sosmed yang nggak terlalu bermanfaat buat kita. Itu sih. Tapi menurut Kak Panji, apa sih pola pikir pertama yang harus dimiliki oleh siswa SMK? SMK, terutama aja ya. Ya. Paling disiplinnya aja. Harus ada perencanaan dari awal. Kalau kita sebagai anak muda nggak merencanain, kita misalkan nih hari ini weekend misalkan ya, weekend kita cuman nggak ada perencanaan sama sekali, mau kemana mau buat apa ya pasti bakalan tiduran doang ataupun scroll sosmed gitu. Nah, jadi harus ditingkatin lagi untuk disiplin dan perencanaan untuk hidupnya dia masing-masing. Untuk kalangan muda ya. Nah, kita kan ini SMK ya Pak, pasti banyak praktiknya. Apakah cara belajar dan teori praktik itu sama? Bagaimana biar bisa nilai terbaik di dua aspek itu? Kebetulan SMK kan lebih banyak prakteknya. Ya, fasilitasnya juga lebih banyak yang mendukung untuk ke praktek dibandingin ke teori. Jadi ya manfaatin semaksimal mungkin untuk ke prakteknya, karena nanti dimanapun itu yang digunain untuk skill sama soft skillnya. Untuk pengetahuan kita ya tetap harus dioptimalkan, tapi karena kita SMK jadi lebih mengutamakan ke praktek sih. Gitu. Kalau untuk anak-anak yang misalkan malas praktek gitu ya, malah disuruh praktek sama gurunya malah kabur, entah itu ke kamar mandi atau di kelas aja, itu ya menurut saya sih yang nggak mau maju, pikirannya nggak mau maju, dia nggak mau tahu lebih banyak untuk untuk ilmu baru. Misalkan kalian diajarin komputer ya, komputer kan itu nggak cuman office atau office atau cuman googling gitu ya. Nah, di komputer itu banyak masih bisa manajemennya, banyak bisa bikin ini, bisa bikin itu. Ya, itu sih kalau menurut saya. Kalau buat yang tipe belajar yang bikin kayak boring gitu, kan suka baca buku nih, terus ngantuk. Gimana caranya ya? Iya. Nah, saya pernah dengar itu apa ya? Apa sih? Jadi lupa. Nah, tadi apa pertanyaan? Tadi soal yang kan anak-anak kalau lagi belajar nih suka ngantuk tuh, caranya biar nggak ngantuk lagi tuh gimana sih? Anak yang kayak gitu biasanya nggak tertarik sama mata pelajaran yang dia lagi pelajari. Nah, itu teknik yang harusnya digunain guru supaya bisa anak itu tertarik ke kita. Nah, entah itu caranya kasih pertanyaannya emang ngebangun stimulusnya dia, entah itu ngasih sesuatu yang buat dia tertarik sama kita, terfokus ke kita. Itu sih menurutku. Biasanya anak-anak itu yang seperti itu ya, yang ngantuk kalau pelajaran, tapi dia itu kalau disuruh sesuatu hal kayak misalkan yang di kita ya nari gitu, ataupun futsal atau ngapain gitu, nah itu dia paling semangat. Itu mungkin caranya dia untuk belajar di non akademisnya, dia lebih tertarik ke non akademis. Jadi dibanding akademisnya dia nggak cenderung ke akademis gitu.
Jadi ini Kak, kalau tadi kan misalkan kayak selalu belajar boring, kalau misalkan ada guru yang ngasih masukan terus ada apa namanya belajar sambil game. Oke. Nah, ngegame ya. Nah, kita kasih fasilitas yang ada di kita nih. Misalkan kalau anak itu sukanya game atau sukanya suka tidur atau suka ngantuk kalau pas kita lagi belajar. Nah, kita langsung pindah suasana. Suasana belajarnya juga harus diperhatikan. Misalkan kalau ke lab, kalau misalkan di kelas tuh ya, di kelas sudah nggak kondusif gitu. Nah, kita pindah ke lab ataupun keluar yang lebih terbuka. Gitu sih, cari suasana baru untuk belajar untuk anak-anak yang kayak gitu. Oh gitu. Menarik sekali jadi sobat aja. Gak ada alasan lagi ya buat yang bilang saya nggak cocok sama cara belajarnya. Kita sendiri harus kenal gaya belajar kita. Tema kita kan ada kalimat insya Allah dapat nilai terbaik. Ini berarti ada campur tangan Tuhan di sana. Seberapa besar sih pengaruh doanya? Banget, serius banget. Aku dulu ya, waktu pas zamannya ujian nasional, nah itu pada minta doa restu sama orang tua sampai nangis-nangis. Nah itu apa, dan dahsyatnya doa ya untuk apa kelancaran kita di mana-mana, entah itu maupun di belajar, entah itu di kerjaan atau di mana kita lagi ngelakuin apa, itu doa itu dahsyat banget. Apalagi terutama orang tua ya, untuk nilai ya tadi ya. Nah nilai itu ya bisa masuk ke doa orang tua. Dulu itu aku ujian nasional sampai nangis-nangis minta maaf sama orang tua, besok mau ujian nasional. Iya, betul. Dulu zaman masih 2019 ya. Nih enggak. Itu berarti termasuknya restu orang tua juga ya kayak. Betul. Pasti harus ada restu orang tua. Kalau orang tua nggak ngerestuin, apa ya, berasa kurang. Iya, ada yang kurang. Ngerjainnya susah. Betul. Kalau gitu jadi lebih semangat, tapi ada masalah klasiknya. Rasa malas itu berarti gimana? Rasa malas tuh susah banget. Susah. Bilangin. Gitu. Aku juga malas nih. Kalau yang aku lihat di mana ya, tekniknya Jerome Pauline tuh. Ya, tahu Jerome Pauline. Nah, dia kan sukses tuh ya. Dia biasanya 5 menit atau 10 menit itu stretching otaknya dulu. Entah itu dia buat hal yang menarik atau enggak, baru belajar. Habis belajar ngerasa jenuh nih, dia pindah dulu sebentar, baru lagi lanjut lagi belajar. Nah makanya Jerome kan sukses ya sekarang. Berarti kalau kita udah belajar mati-matian tapi hasilnya belum peringkat 1, gimana tuh Pak? Ya nggak apa-apa, emang kenapa untuk gak peringkat 1? Saya juga gak peringkat 1. Jadi kan sekarang banyak anak yang mikir tuh, wah gak peringkat 1 nih, udah gagal saya, gak tahu gak ada peringkat. Kalau di kelas lah ke peringkat 1, Iya. peringkat terakhir mana? Nilai itu nggak jadi patokan kalau yang penting usahanya dia belajar, semangatnya dia belajar, disiplinnya dia belajar, itu yang paling utama. Nilai kan masih bisa lah Berubah ya. ya dirubah. Yang penting disiplinnya dia belajar dulu. Dia ada kemauan nggak untuk belajar. Kalau nggak ada ya harus caranya dia sendiri gimana bisa mau belajar. Oh gitu ya kayak. Ya jadi Masya Allah banget, kita gak kerasa udah hampir 30 menit kita ngobrol. Banyak sekali poin penting yang bisa kita ambil hari ini.
Pusing kok. Ano. Oke. Tuh. Wah. Terima kasih Kak Panji udah mau jadi narasumber di episode kali ini. Ya sama-sama. Terima kasih juga udah diundang. Jadi kita ini udah ada di penghujung video ya. Saya Muhammad Rahmat. Terima kasih Dan saya Jasmine. Kami pamit undur diri. Dadah. See you.